Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Universitas Negeri Malang, mau muter-muter pakai drone melihat UM dari atas. Oke, langsung saja. Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima dan dipergunakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah ialah proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah. Prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah yang pertama ada menentukan tujuan umum dalam hal membuat kebijakan anggaran pendidikan sekolah. Mencakup yang pertama ada mengakses kebutuhan masyarakat, prioritas, tantangan, dan peluang. Lalu ada mengidentifikasi peluang dan tanggapan, pelayanan, negara, aset kapital, dan manajemen. Dan ada mengembangkan dan merinci tujuan umum yang lebih spesifik menjadi tujuan khusus. Prinsip manajemen yang selanjutnya ada pengembangan pendekatan dalam rangka mencapai tujuan. Mencakup pertama, mengadopsi atau memakai kebijakan anggaran atau finansial. Lalu ada pengembangan program operasi dan kebijakan permodalan dan perencanaan. Lalu ada pengembangan manajemen strategis. Prinsip manajemen yang selanjutnya ada mengembangkan konsistensi anggaran dengan pendekatan mencapai tujuan. Mencakup pengembangan proses untuk menyiapkan dan mengadopsi atau memakai sistem penganggaran. Lalu pengembangan dan evaluasi berbagai alternatif dan membuat pilihan untuk mengadopsi atau memakai anggaran. Prinsip manajemen yang terakhir adalah menilai performasi atau kinerja dan membuat perbaikan, mencakup
monitor, penilaian, dan menilai performasi atau kinerja, dan membuat perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sumber dana sekolah. Sumber dana sekolah dibagi menjadi 3, yaitu prinsip keadilan, prinsip kecukupan, dan prinsip keberlanjutan. Apa itu prinsip keadilan? Yaitu besarannya pendapatan pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang berikutnya kedua yaitu prinsip kecukupan, yaitu pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan atau disingkat SNP. Yang terakhir yaitu prinsip berkelanjutan. Apa itu prinsip keberlanjutan? Yaitu pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi SNP. Berikutnya yaitu sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua siswa, dunia usaha dan industri, dan sumber-sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yayasan penyelenggaraan pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas. Berikutnya sumber dana dibagi menjadi 4, yaitu sumber dana dari pemerintah, sumber dana dari orang tua peserta didik, ketiga sumber dana dari masyarakat, dan yang terakhir sumber dana dari minor. Dan terakhir rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Rencana kegiatan anggaran sekolah atau biasa RKAS bertujuan menganalisis dan mengelola dana yang ada di sekolah dari sumber pendapatan dan kegiatan. RKAS juga disesuaikan dari Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. Ada beberapa jenis pengembangan sekolah. Hal ini didasari oleh kebutuhan dari sekolah tersebut. Ada 2 jenis pengembangan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Baik, selanjutnya yang ada pendistribusian keuangan sekolah. Pendistribusian keuangan sekolah merujuk pada manajemen dan pengelolaan keuangan dalam lingkungan sekolah. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti pengumpulan, pengeluaran, dan pelaporan dana sekolah. Baik, selanjutnya di slide 11, pelaksanaan pembelajaran dan pembukuan keuangan sekolah. Pelaksanaan pembelajaran dan pembukuan keuangan sekolah dibagi dengan 2 jenis. Yang pertama adalah pembelajaran uang sekolah, dan yang kedua adalah penyelenggaraan pembukaan keuangan sekolah. Kemudian di slide ke-12 ada pengawasan dan pelaporan keuangan sekolah. Meliputi pengawasan keuangan berfungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan sekolah agar berjalan sesuai yang tertera. Baik, di slide ke-13 terdapat kesimpulan. Kesimpulan dari manajemen keuangan sekolah adalah pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk memastikan kelangsungan operasional sekolah, pembangunan fasilitas yang memadai, pembayaran gaji staf, serta penyediaan sumber daya pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Dengan manajemen keuangan yang baik, sekolah dapat mencapai tujuan pendidikan mereka dengan lebih baik.